Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Uchiha kelas 01 P5 yang beranggotakan saya Alia Rafina dan rekan saya Zudarmaini dan rekan saya Adil Suke akan mempresentasikan proyek web kami yang berjudul Warnet Uchiha yang akan didemonstrasikan dan juga penjelasan kodenya pada next video. Terima kasih. Baik, pertama kita akan mulai dari web.php, di mana file web.php berfungsi sebagai pengatur root atau jalur URL pada aplikasi web Laravel. Ketika user membuka sebuah alamat di browser, Laravel akan mengecek ke file web.php terlebih dahulu untuk mengetahui proses apa yang harus dijalankan. Di mana root halaman umum atau public itu seperti get slash 2 get slash pesan 3 post slash order dan lain sebagainya. Contohnya, ketika user mengakses URL atau dashboard, maka di dalam web.php terdapat root yang mengarahkan URL tersebut ke sebuah controller. Selanjutnya kita masuk ke bagian migration. Migration pada Laravel digunakan untuk membuat dan mengatur struktur database secara terprogram, tanpa harus menulis SQL secara manual pada database. Migration bisa diibaratkan sebagai cetakan atau blueprint tabel database. Baiklah, ini adalah contoh salah satu dari codingan migration. Pertama, kode skema create customer digunakan untuk membuat tabel baru dengan nama customer. Tabel ID digunakan untuk membuat primary key dengan tipe auto increment. Tabel string name digunakan untuk menyimpan nama customer atau orang bermain. Tabel timestamp digunakan untuk membuat dua kolom otomatis. Create add, update add, fungsi method up dan down. Method up dijalankan saat kita menjalankan perintah. PHP artisan migrate, fungsinya untuk membuat tabel di database. Sementara method down dijalankan saat rollback. PHP artisan migrate rollback, fungsinya untuk menghapus tabel jika migration dibatalkan. Baik, ini adalah migration yang digunakan pada website ini yang tidak dapat kami jelaskan satu persatu dikarenakan minimnya durasi. Jadi di sini kayak ada menggunakan create user table, create change, create job, create unit, create tarif, create customer dan juga create transaksi table. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang controller. Pada web ini digunakan dua controller, yang mana yang pertama ada admin controller dan juga customer controller. Berikut adalah penjelasan tentang customer controller. Jadi controller ini berfungsi untuk mengatur logika aplikasi atau web ini, mulai dari mengambil data, memproses input user, sampai juga menyimpan data ke database dan menampilkan view. Untuk pertamanya itu ada public function index, di mana metode ini berfungsi untuk menampilkan halaman pemesanan customer. Nah, jadi metode index ini digunakan untuk mengambil data unit PC dan tarif paket, lalu mengirimkannya ke halaman tampilan agar bisa dipilih oleh customer. Selanjutnya ada public function store, di mana metode ini berfungsi untuk menyimpan data pesanan baru. Nah, jadi metode store ini menangani proses pembuatan pesanan, mulai dari membuat atau mencari data customer untuk menghitung biaya berdasarkan jenis pesanannya. Yang selanjutnya ketiga yaitu public function show extend, di mana metode ini berfungsi menampilkan form tambah jam. Nah, form extend show extend form ini digunakan untuk menampilkan daftar unit PC yang sedang digunakan, sehingga customer hanya bisa menambah jam pada PC yang aktif. Jadi jika tidak aktif tidak bisa ditambah jam. Nah, selanjutnya yaitu ada yang keempat, process extend, yang dimana public function process extend ini berfungsi untuk memproses permintaan tambah jam tersebut dari si pelanggan. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang admin controller yang berfungsi untuk mengolah dashboard admin mulai dari memantau pendapatan, mengkonfirmasi pesanan, dan juga mengatur status PC sampai melihat laporan transaksi. Nah, jadi di admin controller ini ada yang pertama dashboard admin, yaitu public function index, di mana public function index ini digunakan untuk menampilkan dashboard utama admin yang berisi pendapatan harian, daftar pesanan baru, permintaan tambah jam, serta status semua unit PC. Yang kedua yaitu ada confirm transaction, di mana ini untuk mengkonfirmasi pesanan dari yang statusnya pending, baik itu pembelian maupun tambah jam, lalu menghitung durasi bermain dan mengaktifkan timer PC. Yang selanjutnya ada stop, yaitu untuk menghentikan unit public function, yang mana ini bisa menghentikan tambah jam ataupun waktu yang digunakan pelanggan untuk bermain warnet tersebut. Selanjutnya adalah reject, untuk menolak pesanan public function reject. Ini berfungsi untuk menolak dan menghapus pesanan pending serta memastikan status unit ini kembali normal jika sebelumnya sempat berubah. Nah, selanjutnya ada destroy, di mana ini untuk menghapus permanen. Nah, metode ini digunakan untuk menghapus data transaksi secara permanen dari sistem oleh admin. Nah, selanjutnya yang terakhir ada report, ini untuk laporan transaksi pada website ini. Jadi ini untuk menampilkan laporan transaksi berdasarkan rentang tanggal, lengkap dengan data customer yang setelah memesan. Oke, selanjutnya adalah penjelasan tentang view, di mana view di sini yang pertama yaitu welcome.page.php, yang dimana halaman ini merupakan tampilan awal dari website Warnet Uchiha. Pada halaman ini, pengguna langsung disuguhkan pilihan akses sesuai peran, yaitu sebagai user atau gamer untuk melakukan booking dan memilih paket bermain, atau sebagai administrator untuk masuk ke panel control, billing, dan laporan sistem. Oke, selanjutnya adalah index.blade.php. Halaman ini merupakan tampilan booking PC pada website Warnet Uchiha yang digunakan oleh pengguna untuk memilih unit PC,
menentukan jenis billing, paket atau per jam, serta melakukan pemesanan secara langsung. Sistem menampilkan status ketersediaan PC, menghitung total biaya secara otomatis, dan menyediakan konfirmasi sebelum pesanan diproses. Oke, selanjutnya yaitu ada file dashboard.play.php yang digunakan untuk menampilkan halaman dashboard utama yang berfungsi sebagai monitoring unit PC, antrian transaksi. Nah, pada halaman ini sistem itu menampilkan status unit PC secara real time, aktif atau tersedianya, dan yang kedua ada nama pengguna yang sedang memakai unit, sisa waktu pemakaian dengan timer otomatis, dan terakhir ada daftar antrian booking dan extend lengkap dengan paket, durasi, dan total pembayaran. Tampilan ini dibuat menggunakan batch Laravel, Bootstrap, dan CSS, sedangkan datanya diambil dari controller. Dashboard ini membantu admin atau operator memantau kondisi warnet dan mengelola permintaan pelanggan dengan cepat dan efisien. Baik, untuk tampilan website, kita menggunakan file admin.blade.php yang berfungsi untuk mengatur tampilan halaman admin. Halaman ini digunakan admin untuk melihat status unit PC, detail transaksi, dan riwayat pembelian, serta mencetak struk pembayaran. Tampilan diatur menggunakan HTML dan CSS, sedangkan data ditampilkan dengan Blade Laravel yang diambil dari controller. Halaman ini menampilkan informasi waktu, transaksi, ID, tanggal, dan kasir, data pelanggan, unit PC, dan paket, total pembayaran. Selain itu, tersedia tombol navigasi untuk kembali ke dashboard admin dan melihat transaksi lainnya yang tidak ikut tercetak saat print. Baiklah, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan website kami yang berjudul Warnet Uchiha, yang dimana akan dipimpin oleh rekan saya Adel Daisy. Baiklah, pada saat pertama kali masuk website, dashboard akan menampilkan dua pilihan. Pertama user dan kedua administrator. Nah, di sini pertama kita akan mencoba masuk ke user. Di mana pada saat kita masuk ke halaman user, di sini kita bisa melihat mana saja unit yang sedang digunakan dan mana saja unit yang tersedia. Di sini kita bisa memilih, contohnya di sini saya memilih PC atau unit 04. Nah, di sini kita harus masukkan nama yang ingin menggunakannya. Contohnya di sini saya menggunakan nama ini. Jadi di sebelah kanan ini adalah booking form yang diisi ketika ingin membooking atau memesan. Di mana kita dapat memilih beberapa pilihan paket. Di sini kami memilih paket gadang selama 5 jam sebesar Rp20.000. Dan ini adalah konfirmasi pesanannya untuk memastikan pesanan itu benar atau tidak. Nah, jika pesanan berhasil, maka akan muncul notifikasi warna hijau di bagian booking form. Dan sekarang kita hanya menunggu admin mengkonfirmasi. Di sini juga ada halaman menambah waktu atau extend, di mana kita tinggal memilih PC yang kita gunakan dan memasukkan namanya. Terus kita tinggal mengatur berapa jam ingin kita tambahkan. Sekarang kita akan masuk ke halaman administrator atau admin. Nah, sebelum ke halaman admin, maka kita diharuskan login menggunakan email dan password yang sudah kita masukkan terlebih dahulu. Baik, untuk email di sini disclaimer dulu, ini adalah email yang sudah disediakan khusus untuk admin. Jadi customer biasa tidak akan bisa login dengan email mereka. Nah, pada halaman admin, di sini kita bisa melihat unit mana saja yang sedang digunakan dan berapa jam yang tersisa, nama user, dan berapa unit yang bisa kita gunakan. Di sini ada bagian antrian request, di mana kita bisa menerima pesanan tersebut atau bisa menolaknya. Contohnya di sini saya menolak pesanan atas nama Asep. Asep diterima. Stop. Di sini saya akan menerima pesanan dari Udin. Dan di sini saya juga bisa menstop paket yang sedang digunakan oleh Udin. Nah, di sini juga ada bagian laporan, di mana seluruh catatan laporan keuangan tertera di sini dan kita bisa juga memprintnya. Ini jadi ada file PDF gitu yang bisa kalian print, yang isinya adalah data-data transaksi ya untuk keuangan murid Uchiha ini yang dapat dikelola oleh admin itu. Jadi keuangan ini berfungsi untuk mengatur nih sebulan atau seminggu ini pendapatan wadah ini apakah naik atau tidak. Iya betul. Di sini juga ada tampilkan data berdasarkan dari tanggal berapa ke berapa dan ringkasan untuk transaksinya gitu. Baiklah. Oke.
Oke, udah itu saja demonstrasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bisa kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Uchiha, dengan mempresentasikan dan demonstrasi web bernama Warnet Uchiha. Itulah tadi penyampaian kami, semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kesalahan kata yang terjadi selama recordan video ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.